Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 562 ayat 1 dan 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Rabu 16 Maret 2022 dari kitab Mazmur pasal 150 ayat 6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Sudena marhosa iko memuji Jehovah. Haleluya. Ketika saya masih kecil, orang tua saya memelihara beberapa jenis ternak yang salah satunya adalah ayam. Masih kental dalam ingatan saya jawaban almarhum bapak atas pertanyaan saya ketika mengamat-amati cara ayam minum. Demikian percakapan kami. Opa, kenapa ayam ini ketika minum selalu mengangkat kepalanya ke langit? Lalu jawabnya singkat. Ketika ayam minum, dia selalu memuji Tuhan. Berapa kali dan berapa banyak dia minum, sebegitu dia berkata, puji Tuhan. Jawaban ini sangat lama saya pegang hingga saya pelajari di biologi sebab musabab ayam mengangkat kepala ketika hendak menenggak air. Ayam tidak memiliki lidah yang elastis sebagaimana lidah mamalia yang memiliki gaya dorong ke kerongkongan. Maka ayam harus mengangkat kepala, meluruskan lehernya untuk mempermudah air masuk ke kerongkongan. Mungkin fakta tentang ayam ini orang tua saya tahu. Namun dia menggunakan kesempatan ini melalui ciptaan Allah yang unik ini mengajarkan kepada saya seluruh ciptaan Allah memuji-mujinya dengan beragam cara. Alkitab sering sekali menasihati umat Allah untuk memuji Tuhan. Dalam perjanjian lama penulis menggunakan 3 kata dasar untuk memanggil orang Israel untuk memuji Allah. Ada kata barak yang juga diterjemahkan berkat. Kemudian ada kata halal yaitu kata dasar dari haleluya yang artinya puji Tuhan. Ketiga ada kata yadah yang kadang-kadang diterjemahkan berilah syukur. Dalam perjanjian lama, nyanyian pertama dalam Alkitab dinyanyikan setelah bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Pada hakikatnya menjadi pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Musa memerintahkan orang Israel untuk memuji Allah atas kebaikannya, memberikan kepada mereka tanah perjanjian. Panggilan untuk memuji Allah juga bergemar di seluruh perjanjian baru. Yesus sendiri memuji Bapanya di sorga. Tidak terkecuali Paulus dalam surat-suratnya, ia mengharapkan semua bangsa memuji Allah. Dan pada akhirnya dalam gambaran yang diberikan kitab Wahyu, sejumlah besar orang kudus dan malaikat senantiasa memuji Allah. Pujian yang benar kepada Allah tidak akan terbatas pada ruang ibadah. Kita dapat sungguh-sungguh memuji Allah hanya bila kita melihat kebesaran dan kebaikannya, serta mengingat dan merenungkan segala sesuatu yang telah dilakukannya dalam penciptaan dan dalam penebusan serta pribadi kita. Dengan demikian pujian merupakan suatu tanggapan berkuasa dari hati yang mengungkapkan sukacita, ucapan syukur dan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan kita. Selain memuji Allah dengan nyanyian dan alat musik,
kita di tempat ibadah, kita dapat memuji Allah dengan cara hidup yang penuh kasih dan sukacita, dengan iman di dalam Kristus, dengan cara kemenangan atas kuasa-kuasa iblis, juga dengan cara rasa lapar dan haus rohani kerajaan dan kebenarannya, juga dengan pengabdian kepada firman-Nya, dengan kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus, dan juga dengan cara pemberitaan Injil-Nya, dan dengan pengharapan akan kedatangannya kembali yang tidak akan lama lagi. Saudara, jika ternak dengan segala keunikannya, benda-benda penerang dengan segala makna dan ukuran serta cahayanya, serta ciptaan Allah lainnya selalu memuji Allah dengan sebagaimana adanya, lantas bagaimanakah cara kita dalam memuji Allah? Selamat merenung, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji Engkau. Keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan apapun itu tidak boleh menjadi penghalang untuk menaikkan pujian kami kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 562 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.